Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Pada sehat semuanya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi perlindungan kepada kita semua, kepada orang tua kita, kepada saudara-saudara kita, seluruh muslim, manusia yang ada di dunia ini. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pertemuan pertama materi pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu penggunaan huruf kapital, alangkah indahnya kalau kita awali pertemuan kita kali ini dengan pembacaan basmalah. Yuk semuanya bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini materi yang akan kita bahas yaitu huruf kapital dan penggunaannya. Kalian pernah dengar huruf kapital? Apa itu huruf kapital? Siapa yang tahu? Huruf kapital adalah huruf yang ditulis dengan tulisan hurufnya huruf besar, ya, seperti judul ini, penggunaan huruf kapital. Semuanya hurufnya huruf besar. Nah, penulisan penggunaan huruf kapital ini tidak sembarangan. Semuanya memiliki aturan-aturan di dalam tata bahasa Indonesia. Baik, untuk memperhemat waktu, marilah kita bahas. Tapi tolong nanti setelah beres tayangan ini, videonya kalian catat ya, nanti ditonton ulang 2 kali supaya ada punya catatan ya, dicatat di buku tulis ya. Baik, kita lanjut ya. Huruf kapital digunakan atau tulisan yang menggunakan huruf kapital itu di mana saja ya. Nah, apa aja? Oke, kita lanjut ya. Huruf kapital digunakan atau dipakai ketika kita memulai kalimat atau huruf pertama ketika kita awal menulis sebuah kalimat. Contoh di sini, aku adalah guru yang baik. Nah, mana awalnya? Aku. Nah, berarti sampai titik itu satu kalimat ya. Berarti apa yang pertama awal kalimat itu kata apa? Aku. Nah, A-nya itu harus huruf besar karena awal kalimat. Paham? Nah, ya. Sekali lagi awal kalimat. Yang kedua, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama petikan langsung. Misalkan kalian membuat sebuah cerita, ada di dalam cerita itu misalkan Amir bertanya, tanda kutip. Nah, di sini tanda kutip, bagaimana keadaannya? Tanda kutip. Nah, awal kutipan itu huruf B, bagaimana tuh ya, kan ada tanda kutip 2 tuh ya, tanda koma di atas 2 itu namanya tanda kutip, awal kutipan gitu ya. Jadi sebagai huruf pertama petikan langsung ya. Nomor 3, huruf kapital digunakan pada huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan keagamaan. Di sini ada agama, nama-nama agama, kemudian nama kitab suci, nama Tuhan ya, atau kata ganti Tuhan. Misalkan hamba Allah menjadi hambanya. Nyahnya itu seperti strip, nyahnya n-nya besar. Di sini berilah hambamu. Nah, mu itu ke siapa? Mu itu ke Allah ya. Nah, mu itu maka harus huruf besar. Islam, kalian menulis agama Islam, Kristen, nah, kemudian nama kitab
Quran, ya, Al-Quran, kemudian kitab Taurat, Injil dan sebagainya, ya. Nah, itu yang berhubungan dengan keagamaan seperti nama Tuhan dan nama kitab-kitabnya harus menggunakan huruf besar serta kata ganti untuk Allah. Dia, nah, kul huwallah, kul katakan, huwa itu dia itu. Nah, dia itu ke siapa? Ke Allah, maka D-nya dia itu harus huruf besar. Atau kata gantinya misal, ketuhanan yang Maha Esa, kita ini hambanya. Nah, nya ini kan ke Allah, N-nya harus besar, ya. Baik, satu huruf saja yang besarnya. Oke. Yang ketiga itu. Sekarang yang keempat. Yang keempat itu digunakan pada gelar kehormatan atau gelar keturunan atau gelar keagamaan. Kalau di Sunda ada gelar keagamaan teh kiai, ya, atau misalkan gelar keagamaan kita kiai haji, itu kan gelar agama, ya. Tapi harus ada nama orangnya di depannya, jangan katanya saja. Jadi tidak bisa kalau hanya gelarnya saja. Contoh misalkan kayak di sini di bawah nih, dia baru saja diangkat menjadi sultan. Sultannya kecil, mengapa? Karena tidak ada namanya, gitu ya. Beda kalau misalkan di Yogyakarta dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono. Nah, itu harus besar karena ada namanya Hamengkubuwono. Kalau di Yogyakarta hanya dipimpin oleh seorang sultan, berarti sultannya kecil karena tidak ada nama orangnya. Itu gelar kehormatan, keturunan atau raden. Nah, kalau di kita ada raden, ya. Nah, raden juga sama, R-nya harus besar, ya. Selanjutnya, oh iya, kalau gelar-gelar keturunan di luar Jawa banyak, ya. Ada Daeng, kalau di Sulawesi, ya, Galib. Nah, itu ya gelar-gelar keturunan, ya. Selanjutnya nomor 5, huruf kapital digunakan pada huruf pertama nama jabatan. Presiden, wakil presiden, menteri, perdana menteri, bupati, gubernur. Nah, itu ya. Tapi syaratnya harus dengan namanya. Tidak boleh kalau tidak ada namanya. Contoh, Presiden Jokowi dibantu oleh beberapa menteri. Nah, menterinya itu kecil, tapi kalau ada nama orangnya baru besar. Sama seperti gelar keturunan atau agamaan, ya. Nah, begitupun gelar jabatan. Kalau tidak ada namanya, tidak usah menggunakan huruf besar. Contoh, Indonesia dipimpin oleh seorang presiden. Besar kecil? Kecil, karena tidak ada namanya. Kalau Presiden Jokowi, nah presidennya harus besar P-nya karena ada nama orangnya. Paham? Nah, sampai di sini tidak terlalu cepat, Oke? Ya. Oke. Nah, boleh nanti dicatat ya setelah kalian beres menonton video, tonton lagi sambil dicatat, ya. Lanjut. Yang keenam, huruf kapital digunakan pada huruf pertama unsur, atau unsur itu bagian, ya. Unsur itu bagian pada bagian nama orang. Misalkan namanya ada dua kata, Amir dan Hamzah. Ini Amir Hamzah namanya. A-nya besar, H-nya besar. Contoh Pak Opik, Opik, Taufik, O-nya besar, T-nya besar. Gitu ya. Contoh lagi misalkan namanya misalkan Saipul Bahri. Ada Saipul, ada Bahri, maka S dengan B-nya harus huruf besar. Itu unsur-unsur nama orang. Yang kedua, nama orang itu bisa digunakan menggunakan huruf besar apabila dijadikan sebuah satuan ukuran, ya. Misalkan
satuan ada joule, Kelvin, kemudian satuannya ada, nanti kalian di SMP atau di SMA ya belajar fisika, nanti akan ada Kelvin, joule, ada lagi Fahrenheit gini ya, ada. Nah, kalau disingkat harus huruf besar ya. JK, Pak JK gininya, Pak JK disingkat harus huruf besar. Atau Amir Hamzah disingkat jadi AHA tuh boleh ya. Nah, kalau huruf kapital tidak dipakai huruf pertama yang digunakan sebagai nama jenis atau nama ukuran. Nah, kalau tidak dipakai ya sebagai huruf pertama nama orang yang digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukuran, nggak usah. Ya, sekali lagi, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukuran. Jadi kalau tidak disingkat, nah, vol, diesel itu asli namanya ya. Tapi kalau disingkat 10 P, 10 pol, 10 P. Nah, berarti kalau P, 10 pi. Nah, pi-nya besar karena disingkat. Ya, kalau tidak disingkat jangan ya. Di sini diesel itu nama orang. Pol ya. Oke. Sekali lagi itu tentang huruf kapital untuk unsur-unsur nama orang. Yang ketujuh, huruf kapital itu dipakai sebagai huruf pertama nama suku. Nama suku nama suku, nama bangsa, nama bahasa, bukan katanya, bukan kata suku. Nama sukunya, nama bangsanya. Kita orang Sunda, ada orang Jawa. Suku Jawa, J-nya besar. Kata sukunya kecil. Nama sukunya bukan kata sukunya ya. Bahasa Indonesia atau bahasa Jepang, nah J-nya besar. Oke. Nah, tapi tidak kalau nama bahasa, nama suku itu digunakan sebagai dasar keturunan, kata turunan ya, ke Jawa-Jawaan, itu nggak boleh, ke Sunda-Sundaan, ke Inggris-Inggrisan, nggak boleh. Sekali lagi, untuk nama bangsanya, nama bahasanya, nama sukunya ya, gitu ya. Bukan kata sukunya, bukan kata bahasanya, tapi nama bahasanya bahasa apa? Bahasa Inggris, berarti Inggrisnya yang besar, I-nya. Ya. Suku Sunda, S-nya tuh Sundanya besar, ya. Lanjut. Nomor 8, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama tahun, nama hari, nama bulan, nama hari raya, ya. Bulan April, B-nya besar, tuh Aprilnya besar, hari Kamis, harinya besar, H-nya Kamisnya, K-nya besar ya. Atau nama hari raya, misalkan hari raya Idul Fitri. Nah, Idul Fitri, hari raya Idul Fitri. Idul Adha yang kemarin ya. Harus huruf besar, huruf pertamanya saja. Yang kedua, huruf kapital juga digunakan pada unsur-unsur nama peristiwa yang bersejarah. Contoh, di Bandung dulu ada peristiwa perang Bandung Lautan Api. Nah, perang dunia 1, perang Diponegoro. Nah, itu harus huruf awalnya saja, P-nya, dan kalau di sini perang dunia 1, nah D-nya besar dan P-nya nama perangnya ya. Kemudian, tetapi huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak digunakan sebagai nama. Ya, jangan kalau tidak dipakai nama, ya. Contoh, perlombaan senjata perang dunia 2. Nah, tidak ya, perlombaan senjata membawa resiko. Nah, kemudian pecahnya perang dunia. Nah, tidak ada karena bukan sebuah peristiwanya, itu mah hanya
tidak digunakan sebagai nama, itu hanya istilah saja ya, istilah sebuah kata. Nah, beda dengan peristiwa yang bersejarah memang betul-betul terjadi, itu namanya peristiwa sejarah, harus huruf besar ya. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama diri geografi. Awas ya. Geografi itu ada kota, ada desa, nah kayak begitu ya. Ada Eropa, Asia, Indonesia tuh ya, nama-nama geografi. Ada Eropa, ada Asia, ada Australia, ada Afrika. Nah, itu ya geografisnya. Kemudian huruf kapital dipakai huruf pertama pada unsur nama geografi, tapi harus ada namanya. Geografi itu kan kenampakan alam ya namanya. Ada gunung. Nah, contoh gunung. Gunung Cikuray. G-nya harus besar, Cikuraynya C-nya harus besar. Tapi kalau tidak ada nama geografisnya jangan. Contoh, di Garut banyak gunung. G-nya besar kecil? Kecil. Karena geografis, nama geografis tidak disertai namanya. Kalau misalkan di Garut ada Gunung Guntur, di Garut ada Gunung Cikuray. Nah, itu harus huruf besar gunung dan Cikuraynya C-nya. Paham? Karena nama geografi diikuti dengan nama diri geografinya, ya. Sungai Cimanuk tuh ya. Kemudian kalau di kita ada Situ Bagendit. Nah, S-nya besar, Bagenditnya B-nya besar karena situ itu kan geografi. Ya, diikuti dengan namanya ya. Selanjutnya, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama diri atau nama diri geografi jika kata yang mendahuluinya menggambarkan kekhasan budaya. Contoh, domba Garut. Garutnya dombanya besar kecil. Nah, Garutnya besar, dombanya kecil. Kemudian ada lagi tahu Sumedang. Tahunya kecil besar? Kecil karena kekhasan. Sumedangnya S-nya besar, T-nya tahunya kecil. Atau seblak Bandung. Ya, seblak Bandung. Sate Purwakarta itu sate apa? Nah, ya, Marangi. Nah, M-nya besar, satenya kecil. Ukiran Jepara tuh, ukirannya kecil, Jeparanya besar, J-nya. Ya, paham? Domba Garut, nah, jaket kulit Garut, jaket Garut. Nah, bonteng Garut. Ya, kayak begitu ya. Timun Garut ya. Jadi kekhasan batik Solo, nah, gitu ya, dan sebagainya ya. Banyak yang khas-khas dari sebuah daerah, biasanya ada makanan, ada pakaian, ada apa ya. Nah, nama daerahnya yang harus besar, bukan khasnya yang besar. Ukiran Jepara, ukirannya kecil, Jeparanya aja nama daerahnya ya. Oke, baik. Lanjut yang 10. Yang selanjutnya belum 10. Huruf kapital tidak dipakai huruf pertama. Tadi udah dijelaskan oleh Pak Opik. Bila geografi itu tidak ada nama dirinya. Sungai. Wah, aku tadi mandi di sungai. Kecil sungainya. Aku tadi mandi di sungai Cimanuk. Nah, berarti harus huruf besar sungainya, TS-nya. Cimanuknya besar ya. Kalau hanya sungai, nggak usah. Ya, kecil saja. Kemudian, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama diri geografi yang digunakan sebagai penjelas nama jenis. Ya, nama jenis. Nah,
kunci Inggris. Nah, enggak, Inggrisnya kecil. Petai Cina. Ya. Kalau timun Garut tadi, oh berarti kecil ya. Iya, kecil berarti ya. Nah, kalau kekhasan baru karena kalau timun Garut enggak kekhasan. Petai Cina, kunci Inggris kecil semuanya ya. Ada lagi yang mana ya? Talas Bogor ya ada ya. Bogornya kecil karena itu bukan hanya penjelas nama jenis saja ya. Jenisnya jenis dari Bogor gitu ya. Alpukat Kelud gitu ya. Alpukat Subang kayak begitu ya. Kalau kekhasan ada ya. Kita lanjut. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama resmi negara, lembaga resmi, lembaga negara, badan negara, dokumen resmi, kecuali kata tugas seperti dan, oleh, atau, dan untuk. Nah, ya. Awas. Misalnya nama resmi negara Republik Indonesia. Nah, harus huruf besar Republiknya, IR-nya, Indonesianya ya. Tetapi huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama kata yang bukan nama resmi negara, lembaga resmi bukan, lembaga ketatanegaraan atau dokumen resmi. Kalau tidak resmi bukan lembaga resmi negara jangan. Contoh ada hukum, badan hukum. Nah, di sini kecil aja. Kerjasama meskipun ada kata pemerintah ya, ada rakyat kan resmi itu, tapi itu tidak jadi sebuah lembaga kenegaraan pemerintah. Nah, bukan namanya ya rakyat gitu, beda itu ya, bukan sebuah ada tempatnya. Contoh misalkan kalau lembaga kan ada lembaga hukum, nah, baru ya lembaga hukum apa gitu ada namanya. Atau dinas, contoh kita ada ya, dinas pendidikan, ada dinas ketenaga kerjaan, dinas sosial, dan disdukcapil ya, atau yang lainnya ya, nama-nama negara ya, nama-nama unsur negara. Nah, huruf kapital juga digunakan sebagai huruf pertama setiap unsur-unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada lembaga atau lembaga ketatanegaraan, lembaga negara, atau judul karangan. Contoh di sini PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ya, PBB, P-nya besar, bangsa kan diulang harus besar karena resmi, gitu ya, lembaga resmi negara, lembaga resmi, itu namanya lembaga resmi. Rancangan undang-undang kepegawaian itu kan sebagai judul juga, kemudian dokumen juga, dokumen resmi negara itu huruf besar ya. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur kata ulang yang sempurna di dalam judul buku, judul majalah, judul cerita, kecuali hanya yang tidak besar itu kata sambung, kata depan ya, bila ada di tengah. Kalau di awal harus besar, di, ke, dari, dan, yang, dan, untuk ya. Kalau di tengah kecil. Nah, kalau di judulnya itu si di, ke nya di awal, harus huruf besar. Contoh pergi ke Bandung, judulnya itu perginya besar P-nya, ke-nya kecil, Bandungnya besar. Kalau judulnya ke Bandung, ke-nya berarti besar karena di awal, jadi judulnya ke-nya itu berada di awal ya. Kalau di tengah seperti kayak di sini, saya membeli buku berjudul Saudagar dan Penyamun.
dannya itu kecil ya, karena ada di tengah meskipun judul. Oke. Yang ketiga, huruf 13, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan yang digunakan dengan nama diri. Ya, ada sarjana pendidikan disingkat jadi SPD, SPD, sarjana hukum S.H, SPD S.P besar D kecil, magister hukum M hukum tanpa ada spasi, lihat tuh ya, nggak ada spasi, S dengan PD nggak disatukan tapi pakai titik ya. Doktor D nya besar, R nya besar, titik. Kalau dokter D nya kecil ya. DR kecil kalau dokter. Beda dokter dengan doktor. Kalau dokter itu sekolahnya kuliahnya udah S3. Kalau dokter itu profesi ya, bukan gelar profesi S1. Oke. Selanjutnya nomor 14, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, saudara, kakak, adik, paman yang digunakan dalam menyapa. Sekali lagi, kalau digunakan dalam menyapa, mah kesini, atau bapak, pak sedang apa. Digunakan untuk bertanya semacam itu, digunakan untuk berdialog atau ngobrol lah kalau bahasa kitanya. Digunakan untuk berbicara sehari-hari harus berbisa. Tapi kalau tidak digunakan untuk menyapa, contoh misalkan, kamu di rumah ada siapa? Ada ayah. Ayahnya kecil bukan? Kecil. Karena tidak digunakan untuk menyapa ke ayah. Ya, paham? Contoh di sini, itu apa, Bu? Bu di sini besar karena digunakan langsung untuk menyapa si ibu. Ya. Beda, kita di sini harus menghormati bapak dan ibu kita. Bapaknya kecil karena kata bapak ini tidak digunakan untuk menyapa bapaknya secara langsung. Ya, paham? Bapak sini, nah, itu huruf besar bapaknya. Oke, aku punya bapak kecil karena tidak langsung menyapa ke orang. Ya, bapaknya kecil. Oke, baik. Huruf kapital yang 15 dipakai sebagai huruf pertama kata Anda yang digunakan dalam menyapa. Sudahkah Anda menunggu? Siapakah Anda ini? Anda ini gimana? Ya, kalau kata Anda harus huruf besar. Kalau dalam menyapa. Yang selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada kata seperti keterangan, catatan. Misalnya yang didahului oleh pernyataan lengkap yang diikuti oleh paparan yang berkaitan dengan pernyataan lengkap itu. Misalnya catatan. Ya. Ini ada catatan. Jadi huruf pertama seperti pada catatan, tapi ada lagi setelah catatan itu apa? Nama. Catatan titik 2. Nah, apa catatannya? Nah, catatannya itu huruf pertamanya itu harus huruf besar. Ya, karena pernyataan tersebut diikuti dengan penjelasan. Catatan itu bagian didahului oleh pernyataan, ya. Kemudian diikuti oleh penjelasan supaya lengkap. Nah, maka kata catatan itu kemudian setelah catatan itu huruf pertamanya harus huruf besar. Oke? Anak-anak sekalian, 16-nya sudah hari ini kita bahas. Insya Allah minggu depan kita bahas lagi karena ini panjang. Nah, oleh karena itu kalian ingat-ingat dari mulai ke 1 dulu sampai 5, dari 5 sampai 10, dari 11 sampai
ke-16 ya. Ditulis. Meskipun kalian tulisannya dirangkum, tapi tolong tulisannya yang rapih ya, supaya ketika menghafal kalian mudah ya. Mungkin itu pemaparan dari Pak Opik. Mohon maaf agak terburu-buru karena supaya tidak terlalu lama videonya. Yang bisa Pak Opik sampaikan, terima kasih atas keseriusan kalian, terima kasih atas kesungguhan kalian dalam belajar. Semoga pertemuan kita kali ini diberi ridho oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita, bagi semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.